Rahmat Afandi berdampingan kali ini dengan Pedro Javier dan kick off babak kedua. Persija Jakarta sudah melakukan 2 kali pergantian pemain. Yang pertama adalah Mukmin Aliansyah menggantikan Ismet Sofyan yang mengalami cedera, dan yang berikutnya adalah Pedro Javier masuk menggantikan Johan Juansyah. Devri Rizky kali ini bagi Persija Jakarta. Berikan bola kepada Park Kyung Min, sebuah peluang bagi Park Kyung Min. Ya, satu serangan cepat yang sangat baik dibangun anak-anak Persija. Kita lihat baru beberapa detik, hitungan belum sampai 1 menit. Kita lihat bagaimana gerakan cepat dari Devri memberikan bola kepada Park. Namun sayang sekali tendangan di dalam kotak penalti masih meninggi dari gawang Sahar Ginanjar. Peluang yang begitu baik untuk bisa merubah skor, namun disia-siakan oleh Park Kyung Min. Bukan berarti Persib Bandung tanpa celah, Rendra. Yap. Kita lihat memang secara potensi yang dimiliki dari para pemain sayap, Persija pun mempunyai peluang untuk bisa melakukan atau juga mengintimidasi pertahanan dari Persib Bandung. Haryono. Supardi kali ini bagi Persib Bandung. Syahroni. Devri Rizky. Robertino Puliara. Pedro Javier. Oh, Handball tampaknya. Handball. Penalti untuk Persija Jakarta. ya, kita akan melihat bagaimana tayang ulangnya nanti. Rasio Adi memberikan pelanggaran handsball. Bola heading dari Pedro Javier tadi mengenai tangan Abanda Herman. Tentunya ini adalah suatu motivasi tersendiri bagi para pemain Persija apabila gol tercipta. Ya, terkena tangan dari Abanda Herman. Satu kerugian bagi Persib Bandung tentunya. Ini dia. Oh ya, mengenai tangan dari Abanda Herman. Dan dalam posisi aktif tangannya ya. Betul. Dan kita lihat protes pun dilakukan tanpa ada protes atau juga tekanan atau juga provokasi dari pemain Bandung lainnya. Artinya juga memang mungkin mereka juga memang melihat memang terjadinya handsball di situ, Rendra. Ya, Pedro Javier yang baru saja masuk di babak kedua ini mengambil tendangan penalti, dan ini menjadi waktu yang memang sangat menegangkan bagi Pedro Javier, penyerang dari Persija Jakarta yang sejauh ini sudah memberikan 4 golnya. Dan Pedro Javier, gol! 1-1 skor sementara dalam El Clasico Indonesia. Persib Bandung 1, Persija Jakarta 1 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, satu ketenangan under pressure daripada penonton pun juga akhirnya bisa dimentahkan oleh seorang Pedro Javier melalui tendangan penalti yang sangat baik, sangat berkelas. Ini dia tendangannya, bam, di atas gawang atau di atas kepala jangkauan daripada Sahar Ginanjar. Satu tendangan yang sangat berkelas di saat dia baru bermain hanya dalam waktu hitungan 3 menit, Rendra. 5 gol sudah dicetak oleh Pedro Javier dalam kancah Indonesia Super League di musim ini. Dan juga ekspresi dari Iwan Setiawan menyambut gol yang dicetak oleh Pedro Javier. Satu pertukaran yang sangat positif yang dilakukan oleh Coach Iwan memasuki babak kedua ini, mengganti Johan Juansyah dengan memberikan kesempatan pada Pedro Javier. Dan kita lihat sebenarnya sebelum Pedro pun mencetak gol, peluang Park tadi lebih baik, Rendra. Dan ternyata De Fortuna justru malah menghinggapi seorang Pedro Javier di saat baru masuk. Ya, kita langsung mencoba mencermati dan juga mencoba menebak apa yang terjadi di dalam halftime atau juga locker room dari Persija Jakarta. Pasti sebuah instruksi dari Iwan Setiawan untuk keluar menyerang di peragakan di laga sore hari ini. Dan memang itu yang harus dilakukan, karena kita tahu juga Persib Bandung pun juga apabila mendapatkan tekanan, mereka juga pasti akan mendapatkan satu masalah dari pertahanannya. Karena kita lihat Maman maupun juga Abanda kerap sekali melakukan kesalahan individual di dalam melakukan defense. Dan inilah mungkin salah satu instruksi dari Coach Iwan untuk berani melakukan tekanan. Sementara kita lihat justru malah Bong Bandung yang sedikit terkejut dan juga tidak memainkan tempo permainan mereka di babak pertama tadi, sehingga akhirnya mereka mampu untuk tertinggal atau juga terciptanya gol bagi Persija di awal babak kedua ini. Bandung harus, atau juga pemain Persib Bandung juga harus keluar dalam tekanannya untuk bisa kembali mencetak gol. Kembali Sergio Van Dijk kepada Herman Zumafo Evandi.
Pelanggaran terjadi. Ya, tensi pertandingan memang semakin tinggi dalam laga paling laki yang berlangsung di Minggu sore ini. Sebuah tontonan yang memang menjadi perhatian khusus bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Ya, apalagi kita lihat di sini dengan skor 1-1, tentunya akan semakin membuat kedua tim, kedua kubu memanas dan juga artinya juga mereka pasti akan keluar bermain lebih terbuka lagi untuk bisa mencetak gol. Tetap diharapkan adalah walaupun tempo permainan dan juga tensi permainan semakin tinggi, sportivitas antar pemain pun juga harus tetap dijaga. Ya, Janur, betul. Pelatih dari Persib Bandung yang sudah memiliki rekor 15 kali dalam kancah Indonesia Super League sebagai pelatih kepala. Meraih 5 kali kemenangan, 5 kali hasil seri, dan 5 kali kekalahan. Sebenarnya ini tangan bebas bagi Persib Bandung. Kita akan lihat tendangan seperti apa yang akan diberikan oleh Firman Utina kali ini kepada Adiksi Lenzivio. Mencip bola kepada... Ya, kita lihat bagaimana Sergio Van Dijk tadi mencoba memberikan sebuah umpan kepada Herman Abanda. Ya, kita lihat memang kecerdikan dari Firman untuk mencari Sergio sebagai tembok atau juga sebagai wall, pemantul bola kepada rekannya. Ini kita lihat bukan hanya dengan kaki, dengan kepala pun juga dia memberikan bola cukup baik sebenarnya mengarah kepada Abanda. Namun kecerdikan dari Adiksi, penempatan posisi yang sangat baik, dia mampu untuk memotong bola di udara tadi walaupun harus melawan Abanda yang dengan postur cukup tinggi. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang memang harus kita berikan terhadap permainan dari Persib Bandung sendiri. Sebenarnya kalau kita menebak-nebak, hampir tidak ada pemain yang ditempatkan secara permanen sebagai striker utama di Persib Bandung. Karena semua bermain melebar dan semua bermain berotasi. Betul. Inilah dia yang kita katakan bahwa memang kolektivitas dari para pemain Bandung atau juga strategi dari Coach Janur, menurut saya memang sebenarnya cukup bisa berpotensi berbahaya bagi kubu Persija. Karena kita tidak melihat ada satu pemain tunggal yang selalu mematok bermain di posisi seorang striker. Dan mereka selalu berputar. Apabila seorang Van Dijk keluar, akan ada Zumafo ataupun juga ada Kenji yang masuk, dan ini akan sedikit membingungkan bagaimana permainan juga Fabiano maupun juga Nana yang kerap sekali melakukan pelanggaran karena melihat pemain yang dijaga selalu bergantian, Rendra. Ya, Devi Rizky, pemain yang tampil sangat baik di pertandingan sore hari ini. Sementara ini Atep, mantan pemain Persija Jakarta, akan bermain di sore hari ini. Ya, nampaknya Zumafo yang tadi mengalami cedera dan kita masih lihat Syahroni terpleset dan masih terpincang-pincang. Zumafo nampaknya akan digantikan oleh Atep. Sergio Van Dijk kali ini menguasai bola. Memberikan umpan, lagi-lagi sebuah umpan yang sangat baik tadi dari Sergio Van Dijk, dipotong oleh Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat bagaimana visi dari permainan Van Dijk, melihat ada rekannya di tiang jauh, Kenji yang membuka daerah untuk mendapatkan crossing, dan kita lihat bagaimana crossing dengan kecerdikan dan juga skill memutar bola yang sangat baik dari Van Dijk, walaupun masih memang harus bisa dipotong tadi oleh Fabiano. Ya, Herman Zumafo Evandi. Sementara ini Pedro Javier membantu pertahanan, tendangan mendatar, langsung saja bola tadi disapu oleh Syahroni. Ya, Atep kita saksikan masuk menggantikan Herman Zumafo Evandi. Dengan kondisi seperti ini berarti Persib akan kembali bermain dengan 4 pemain di lapangan tengah. Ya, dan menempatkan 2 striker, tentunya ada Kenji dan juga ada Sergio Van Dijk. Nampaknya tackling tadi dari Mukmin membuat cedera bagi Herman Zumafo Evandi. Atep di kiri, Emre Tuan di kanan, lalu juga di tengah ada Firman Utina dan Haryono. Kembali kita saksikan Firman Utina kali ini. Dan pelanggaran dari Syahroni membuat wasit Prasetyo Hadi menunjuk titik putih dalam laga paling laki di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, memang kita lihat tekanan yang begitu tinggi dari kedua tim membuat kembali penalti diambil oleh wasit Prasetyo Hadi. Kita akan lihat apakah memang pelanggaran dari, ya ini dia, tayang ulangnya Syahroni. Oh iya, Syahroni dengan tangannya menghalangi laju lari dari Firman Utina. Satu tindakan menurut saya yang agak sedikit terlalu brutal, karena kita lihat posisi dari Firman sebenarnya masih begitu gampang untuk bisa diblok. Ya, kita lihat tadi Pedro Javier berhasil mengecoh Sarginanja, dan kali ini adalah Sergio Van Dijk yang akan berusaha melakukan tendangan terhadap Adiksi Lenzivio. Sergio Van Dijk pencetak 2 gol sementara ini bagi Persib Bandung. Sudah mengambil ancang-ancang dengan tendangan kaki kirinya, sudah bersiap-siap, semuanya pasti menantikan apa yang terjadi, dan Sergio Van Dijk. Wow! Ya, kita lihat bagaimana kembali kualitas dari seorang Sergio Van Dijk menendang
membelokkan arah di mana jangkauan dari adiksi yang berbeda dengan tendangan Sergio Van Dijk. Kita lihat menghampiri Boboto dan melakukan ekspresi yang begitu luar biasa. Tendangan yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang Van Dijk. Seorang laki bernama Sergio Van Dijk berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1 dalam laga paling laki antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Tendangan keras ke pojok kiri gawang dari Persija Jakarta. 2-1 Persib Bandung terhadap Persija Jakarta. Iya, kita lihat memang satu kesalahan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal dari seorang Saroni. Dan sekarang kita lihat bagaimana kembali Persija tertinggal dengan 1 gol dari tuan rumah. Tentunya juga ini adalah suatu kesalahan yang memang tidak boleh dilakukan seorang pemain belakang atau juga pemain gelandang yang memang posisi Firman sebenarnya masih bisa diblok. Dan satu keputusan untuk mengambil dari belakang rendah, saya pikir satu keputusan yang sangat bodoh. Ya, pertandingan ini memang mendapatkan perhatian khusus selain juga begitu penuhnya penonton di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, dan juga masih banyak sekali penonton yang tidak bisa memasuki tribun karena memang sudah tidak kebagian tiket. Pertandingan ini juga disaksikan oleh para penonton dari Persija Jakarta atau juga pendukung Persija Jakarta seperti Jak Kampus yang melakukan acara nonton bareng di Jakarta, di Pancoran, untuk memberikan dukungan secara jarak jauh untuk Persija Jakarta dalam duel prestisius di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung sore hari ini. Supardi, pertandingan semakin menarik. Tempo tetap dalam kondisi tinggi. Kembali kali ini serangan coba dibangun melalui M. Ridwan, dibayang-bayangi dia oleh Mukmin Aliansyah. Masih M. Ridwan, ada Fabiano Rosa Beltram. M. Ridwan masih bisa memberi bola. Ya, baik sekali kita lihat di sini. Adiksi kembali memotong crossing dari M. Ridwan. Pertandingan yang memang begitu ketat seperti Nirendra, dengan friksi-friksi di setiap jengkal lapangan harus memang dieliminir, apalagi memang dalam kotak penalti. Tindakan-tindakan yang tidak perlu dilakukan atau juga yang akan bisa merugikan timnya sendiri harus dikurangi ataupun juga memang tidak harus dilakukan. Inilah yang terjadi bagi Saroni tadi. Di saat mereka mendapatkan momen sebenarnya kenaikan motivasi dari gol yang tercipta dari Pedro, dan sekarang mereka harus kembali tertinggal. Ya, Rahmat Afandi kali ini. Masih Rahmat Afandi. Kita lihat berusaha mengelabui Herman Abanda. Rahmat Afandi kepada Pedro Javier. Berikan pantulan bola kepada Robertino Puliara. Ya, kembali tekanan dari anak-anak Maung atau juga anak saya dari Persija. Diawali dari crossing. Rahmat Afandi tadi mengarah ke tiang jauh. Mukmin. Ya, mulai menekan. Kembali tendangan dari jarak jauh. Ya, satu usaha dari pemain muda Devi Rizky. Tendangan dari jarak jauh yang masih terlalu tinggi. Argumen tadi terjadi antara Haryono dan juga Devi Rizky. Sementara ini kita lihat Sergio Van Dijk, pemain yang sangat komplit. Kembali kita lihat kali ini. Devi Rizky. Kembali bola kepada Robertino Puliara. Firman Utina kali ini. Kenji ada Chihara. Oh, pelanggaran. Ya, kembali Saroni kita lihat di sini melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang sedikit bisa membahayakan daerah gawangnya sendiri. Posisi yang begitu ideal untuk bisa mengancam daerah gawangnya. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa memang harus, ya memang ada tendangan kembali dari Saroni terhadap M. Ridwan. Ini dia. Ya, lagi-lagi Saroni yang melakukan dorongan. Betul. Kembali Saroni, apabila kembali ini tercipta gol, kembali kerugian kedua yang dilakukan oleh dirinya terhadap timnya sendiri. Harus lebih berhati-hati.
Firman Utina kembali di depan bola. Cukup menarik. Oh, ternyata Atep kali ini mengambil tendangan bebas. Bukan Sergio Van Dijk yang mempunyai kekuatan kaki kiri yang baik. Masih malu-malu tampaknya Sergio Van Dijk untuk mengambil tendangan bebas bagi Persib Bandung. Atep kali ini mengarah ke tiang jauh. Kembali masih ada Fabiano Rosa Beltram, masih dapat bantuan kali ini dari M. Ridwan bagi Persib Bandung. M. Ridwan mengambil ancang-ancang melakukan tendangan. Masih ada David Rizky. Kali ini bola murah nana kepada Pedro Javier. Sliding tackle tadi yang dilakukan oleh Tony Sucipto. Ya, cukup lugas kita lihat Tony tadi memotong bola yang mengarah kepada Pedro Javier. Tanpa ampun langsung buang bola dan ini dia. Imade Wirawan masih memanasi bangku cadangan. Betul. Kiper sekelas Imade Wirawan harus menerima posisi tempatnya atau juga diambil oleh Sargi Nanjar. Teman kita dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Wow. Ya, kembali tindakan yang sedikit merugikan tim sebenarnya bagi seorang Haryono yang menabrak Park Hyung Min. Yang bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Tendangan keras Fabiano Rosa Beltram. Ya, tidak jelas arah dan juga maksud dari Fabiano untuk melakukan tendangan keras tadi. Memang Fabiano terkenal dari jarak yang begitu jauh pun langsung mengarahkan bola ke gawang. Dan ini agak sedikit membingungkan tadi bagi Pedro Javier yang seakan-akan kaget menerima bola kejutan tadi yang mengarah kepada dirinya. Kembali kali ini sebuah peluang yang Ridwan bagi Persib Bandung. Dorong kali ini Supardi. Umpan kepada Sergio. Wow. Ya, kita lihat bagaimana kecerdikan dari Sergio untuk bisa mencari tempat, mencari posisi untuk mendapatkan crossing dari Supardi tadi. Kita lihat sayang sekali headingnya masih menipis dari gawang Adiksi. Cukup baik kita lihat visi bermain dari Sergio Van Dijk. Flying headernya namun tidak mengarah ke gawang. Dan ke dalam kali ini. Ya, Mukmin Aliansyah kembali ke posisi asalnya sebagai bek kiri. Setelah tadi di babak pertama sempat bermain di posisi bek kanan, menggantikan Ismail Sofyan. Sergio Van Dijk. Marzuki yang bergeser ke posisi kanan. Kali ini adalah Firman Utina. Masih Firman Utina, kita lihat memberikan trupas. Tidak ada pemain yang dituju. Ya, salah paham tadi antara Firman juga dan Atep. Bertino Puliara, Pedro Javier, kembali Pedro Javier. Kali ini adalah Atep, masih Atep kita lihat. Ya, terlalu rapat pertahanan dari Persija dan begitu sedikitnya pergerakan dari para pemain Persib sehingga Atep agak sedikit kesulitan untuk bisa mencari atau melepaskan umpan. Atep kali ini menguasai bola. Kembali, salah pengertian. Belum panas tampaknya Atep yang bermain di babak kedua ini. Dan Mukmin Aliansyah bagi Persija Jakarta. Devri Rizky.
Ya, kembali kita lihat miskomunikasi passing yang dilakukan anak-anak Persib. Sehingga bola masih bisa di clearance oleh Fabiano. Jajang Nurjaman masih tetap tegang melihat permainan yang berlangsung di sore hari ini. Tempo permainan tetap sama seperti apa yang terjadi di babak pertama. Ini menandakan bahwa memang kedua tim sama-sama ngotot untuk bisa meraih kemenangan. Dan juga stamina dari para pemain tampaknya memang cukup baik untuk pertandingan sore hari ini. Betul. Ke belakang Amarzuki kepada Adiksi Lenzivio. Robertino Puliara yang dituju, meninggalkan lapangan permainan. Bekerja sangat keras yang Ridwan, kita lihat di sini. Menyerang, bertahan, dilakukan sama baiknya. Wasit Prasetyo Hadi cukup tegas dalam memimpin jalan pertandingan. Pelanggaran dilakukan oleh Tony Sucipto untuk Robertino Puliara. Ya, agak sedikit sulit bagi Robertino untuk bisa mengembangkan permainannya. Karena kita lihat pressing dari para pemain Persib Bandung di saat dia menguasai bola sangat baik. Sehingga memang sejauh ini yang biasanya kita kenal Robertino sebagai playmaker yang mengatur tempo permainan dari Persib dan memberikan umpan-umpan true pass maupun juga yang membuat suatu peluang-peluang bagi para rekannya. Namun sejauh ini saya belum melihat Robertino yang lama kembali dalam bentuk permainan terbaiknya, Rendra. Park Kyung-min kali ini tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Sudah dilakukan Park Kyung-min. Haryono. Atep, serangan balik bagi Persib Bandung. Masih Atep. Dorong saya kepada Firman Utina. Masih Firman Utina. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat dalam lapangan perebutan bola antara Fabiano Rosa Beltram dan juga Firman Utina. Sementara ini KNG ada Chihara. Penyerang yang sudah mencetak 4 gol sama dengan Herman Zumafo Evandi bagi Persib Bandung. M. Ridwan adalah satu-satunya pemain lokal dari Persib Bandung yang sudah mencetak gol. Sudah 3 gol M. Ridwan. Hampir saja tadi sundulan di samping kanan gawang. Lagi-lagi melalui Sergio Van Dijk. Kita lihat kembali memang selalu bola diarahkan pada Sergio yang memang kita lihat pintar untuk bisa mencari peluang dan juga mencari posisi. Mukmin tadi dipotong bola udara yang mengarah kepadanya. Namun bola masih menyamping. Fabiano Rosa Beltram. Nomor ke dalam kali ini. Tony Sucipto. Murah Nana. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Sergio Van Dijk duel dengan Amarzuki. Masih Sergio Van Dijk berikan bola kali ini kepada Atep. M. Ridwan, Supardi kali ini. Masih Supardi, kita lihat melewati Mukmin Aliansyah. Park Kyung-min, maksudnya tadi berikan bola kembali kepada Rahmat Afandi. Firman Utina. Supardi kembali kepada Firman Utina. Possession dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung. Dan Atep kali ini menguasai bola. Masih Atep. Kembali ada tembok bernama Fabiano Rosa Beltram. Ya, kita ada di sini. Maksud dari Atep untuk melakukan capping sebelum melakukan tendangan. Namun masih bisa dimentahkan tadi oleh Fabiano.
Kembali tendangan bebas. Ya, kembali kita di sini. Pelanggaran dilakukan oleh Mukmin dan Coach Iwan. Mulai tegang di pinggir garis lapangan. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Fabiano Rosa Beltram kali ini melakukan sebuah aksi untuk melakukan bantuan. Oh, ya. Harus berhati-hati. Betul. Fabiano Rosa Beltram sudah Betul. mendapatkan kartu kuning. Ya, satu tackling yang menurut saya sangat merugikan kembali dilakukan oleh Fabiano Rosa. Pelanggaran yang begitu jauh jaraknya antara daerah berbahaya atau juga gawangnya sendiri. Kita lihat tentunya akan menjadikan kartu kuning kedua dan kartu merah bagi seorang kapten Fabiano Rosa Beltram. Ya, tepat Fabiano sekali. Rosa Beltram harus mandi lebih cepat daripada rekan-rekannya, mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah dan harus bermain dengan 10 pemain Persija Jakarta di sisa pertandingan sore hari ini. Ya, satu kerugian yang sangat besar bagi Fabiano. Dia sebagai seorang kapten yang seharusnya bisa meredakan para rekannya dan bukannya melakukan juga tindakan-tindakan sangat keras dan sangat berbahaya mengarah ke lutut kanan dari Supardi. Tackling yang tidak sangat berarti dilakukan di daerah permainan Persib Bandung sendiri, tidak terlalu berbahaya bagi gawangnya tentunya. Kita di sini Supardi masih tergeletak. Ya, dalam tayangan lamar memang terlihat bagaimana terjangan kaki dari Fabiano Rosa Beltram mengarah ke lutut dari Supardi. Situasi yang cukup berat bagi Persija Jakarta ketika harus mengejar ketertinggalan mereka, tapi mereka harus bermain dengan 10 pemain. Kapten tim Fabiano Rosa Beltram harus keluar. Sementara ini kita saksikan Made Wirawan melakukan pemanasan. Ada juga Erlangga Sucipto dan Nasir yang ternyata tidak ditampilkan sejak awal oleh pelatih Jajang Nurjaman. Masih bisa melanjutkan permainan ternyata Supardi. Maman Abdurrahman. Devi Rizky. Dengan kondisi seperti ini tampaknya Sahroni akan sedikit digeser ke belakang membantu Nurah Nana karena Fabiano Rosa Beltram sudah keluar dari lapangan. Ya, betul sekali. Dan akan semakin sulit bagi tim Persija untuk bisa mencari gol. Ya, ini dia kembali serangan dari tim Persib Bandung. Kenji ada Cihara. Robertino Puliara. Firman Utina kali ini. Ya, usaha dari Firman. Lakukan tendangan dari jarak jauh masih bisa dibentangkan oleh Adiksi. Ya, walaupun memang masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, namun dengan 10 pemain tentunya akan sangat sulit untuk bisa mengimbangi permainan dari Persib Bandung yang kita tahu juga memang mereka mempunyai kualitas pemain yang sangat baik di setiap lininya dengan jam terbang juga yang menurut saya mungkin masih ada beberapa tingkat daripada para pemain Persija yang masih muda-muda, Rendra. Robertino Puliara kali ini, masih Robertino Puliara. Bukan hal yang mustahil, Persisam Putra Samarinda kemarin bermain dengan 10 pemain juga mampu bermain imbang 1-1 dengan Persela Lamongan. Masih ada kesempatan tentunya bagi Persija Jakarta. Atep kali ini. Masih Atep memberikan umpan. Kembali kita lihat ada Sergio Van Dijk. Ya, kita lihat bagaimana bisanya seorang Sergio Van Dijk memutus crossing tadi dengan melakukan kontrol, namun sayang pada saat ingin melakukan tendangan, sedikit meleset. Kita lihat Persib menggempur habis-habisan daerah pertahanan dari Persija. Ya, Sahrizal dimasukkan untuk menggantikan Park Hyo-min. Ini adalah sebuah perubahan strategi atau pengorbanan dari Park Hyo-min untuk memasukkan bek tengah Sahrizal mendampingi Ngurah Nana di sisa pertandingan. Ya, paling tidak dengan mereka bermain defense dan mencuri peluang counter attack ini mungkin yang diharapkan oleh Coach Iwan, menambah pemain yang mempunyai karakter defense. Kenji ada Cihara kali ini. Supardi. Kembali Haryono.
Kembali Mukmin Aliansyah. Syahroni. Rahmat Afandi. Berikan bola kepada Pedro Javier. Terlalu deras bola untuk Pedro Javier. Ya, Asri Akbar akan menambah kekuatan di lapangan tengah untuk menjaga keunggulan Persib Bandung atas Persija Jakarta. Bebas bagi Persib Bandung. Ya, kita lihat di sini sosok dari Sergio. Ya, Kenji ada Chihara ini tadi keluar. Berarti bermain dengan lone striker Ya. Persib Bandung, Sergio Van Dijk. Tentunya juga walaupun memasukkan Asri Akbar yang mempunyai karakter defense, tentunya juga para pemain Persib Bandung mempunyai pemain-pemain yang bernaluri menyerang seperti kita tahu ada Emre Ridwan, Atep. Tentunya ini tidak mengurangi offense dari para pemain Bandung. Ya, Kenji ada Chihara pencetak gol pertama bagi Persib Bandung, ditarik keluar oleh Asri Akbar, sebuah gol dan juga sangat baik lewat tendangan first time tadi di babak pertama, mendapatkan standing applause dari para penonton. Pertandingan lainnya Persiram bermain imbang 0-0 menghadapi Persidavan Solo. Asri Akbar kali ini. Wow. Ya, kembali kita lihat Sarijal melakukan pelanggaran terhadap Sergio Van Dijk. Ini dia emosi pemain muda memang yang harus dijaga. Jangan bebas. Ya, setelah tadi sempat malu-malu untuk mengambil tendangan bebas, kali ini adalah Sergio Van Dijk yang akan mengeksekusi tendangan bebas untuk Persib Bandung. Kita lihat kali ini adalah Sergio Van Dijk sangat keras. Dan masih ada rebound berikutnya. Atep. Ya, kita lihat bagaimana eksekusi yang begitu baik yang dilakukan oleh Sergio Van Dijk. Namun tepisan atau juga blocking dari Adiksi mampu juga untuk dieksekusi oleh Atep, namun tenang Atep masih menyamping dari gawang Adiksi. Kita lihat tendangan begitu keras. Ya, sejauh ini saya melihat penampilan dari Adiksi cukup baik, Rendra. Walaupun memang dia harus mengalami kebobolan 2 gol, namun untuk usia muda seperti Adiksi dengan juga kita lihat tekanan yang begitu berat di pertandingan El Clasico ini, tentunya ini adalah suatu ujian yang sangat berat bagi seorang Adiksi dan juga paling tidak menambah jam terbangnya untuk di masa yang akan datang. Kita lihat bagaimana handling bola yang dilakukan tadi oleh Sergio Van Dijk. Dan kali ini adalah Haryono berikan bola kepada Atep. Masih Atep udah dalam kotak penalti. Umpan Atep ke tiang jauh. Langsung saja diamankan oleh Mukmin Aliansyah. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Ini dia yang sangat mengkhawatirkan bagi Persija Jakarta karena sudah tidak memiliki Fabiano Rosa Beltran. Ya, Untuk melawan duel-duel para pemain Persib Bandung memiliki postur tubuh tinggi seperti Herman Abanda ataupun juga Sergio Van Dijk. Dan Pedro Javier lah yang membantu pertahanan. Atep kali ini. Atep tendangan berikutnya. Mulai panas Atep, mulai memberikan ancaman kepada gawang Persija Jakarta. Lebaran ke dalam kali ini. ya semakin sedikit waktu bagi tim Persija untuk bisa mencuri atau juga untuk bisa menyamakan kedudukan. Sementara kita di sini usaha dari Devri yang terus berusaha sendiri untuk bisa menembus daerah pertahanan Persib Bandung yang memang sangat sulit.
10 menit terakhir di laga paling laki sore hari ini. Kita saksikan bench dari Persib Bandung masih cukup tegang melihat apa yang terjadi. Spardi kali ini lemparan ke dalam. Sergio Van Dijk. Kembali percobaan Sergio Van Dijk. Dan kita saksikan, kita harus memberikan sebuah tepuk tangan bagaimana sebuah tendangan yang luar biasa dari Sergio Van Dijk. Ya, kita lihat memang tendangannya sangat berkelas dan pantas saja pemain yang satu ini begitu cepat tune in dengan timnya Rendra, dan kita lihat tendangan yang diambil dari luar kotak penalti dari jarak yang sangat jauh, sangat berkelas, dan kita lihat tepisan tangan dari Adiksi walaupun masih bisa menyentuh bola, akhirnya bola masuk ke gawang, dan satu tendangan yang menurut saya adalah goal of the week PSL di minggu ini. Sekali lagi, dan saya harus bilang dari jarak yang sangat jauh. Bam! Gol yang sangat berkelas. Kita lihat tendangan lelaki Rendra. Tendangan yang sangat baik sekali, memutar dengan sisi kaki kirinya. Tendangan yang langsung menusuk gawang dari Adiksi. Ekspresi laki dari Sergio Van Dijk merubah kedudukan menjadi 3-1. Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta dalam laga paling laki minggu ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Iya, sudah saya katakan tadi yang sangat sulit bagi tim Persija untuk melawan 11 pemain di saat mereka memang harus mendapatkan satu kartu merah, kapten tim, dan akhirnya kita lihat memang keuntungan itu dimiliki oleh Persib Bandung sebagai tuan rumah untuk bisa mencetak gol ketiganya. Sebuah tontonan yang sangat bermutu, sebuah tontonan yang sangat menarik dengan apa yang terjadi di pertandingan sore hari ini. Walaupun sebenarnya masih ada momen tadi, awal babak kedua baru dimulai, Persija ada momen untuk bisa mengimbangi permainan dari Persib Bandung sebelum Syaroni melakukan blunder dan melakukan kesalahan terhadap penalti tadi yang dilakukan. Dan ini akan menjadi satu harga yang sangat mahal yang harus terjadi dalam pertandingan ini. Tendangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Sudah dilakukan kali ini. Masih ada Sergio Van Dijk yang juga membantu pertahanan. Hampir di semua lini ada Sergio Van Dijk. Luar biasa. Dan kita lihat begitu cepatnya dia bisa menyatu dengan timnya Rendra. Dan juga dengan fisik yang nampaknya memang sudah dia lebih siapkan sebelum dia masuk ke dalam Persib Bandung. Sudah mempunyai kualitas atau kondisi fisik yang sangat baik. Kerjanya sangat efisien. Dia tahu kapan melepas bola, kapan melakukan dribbling. Inilah mungkin yang membuat dia bisa bermain stabil hingga memasuki menit ke-84 ini, Rendra. Ya, menjadi salah satu kandidat untuk menjadi MVP atau juga Man of the Match di sore hari ini, Sergio Van Dijk. Dan kita sangat menantikan seorang Sergio Van Dijk bisa membela negara kita ini, Rendra. Untuk tim nasional tentunya. Ya, dengan kualitas yang sangat luar biasa pasti akan memompa dan juga mengangkat kualitas dari tim nasional. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Masih ada kesempatan bagi Persija Jakarta, masih bisa mengejar ketertinggalan, masih bisa memungkinkan apapun di laga paling laki sore hari ini. Kita lihat Asri Akbar melakukan sliding tackle terhadap Amar Zuki. Persib Bandung kali ini sudah bermain dengan dua orang gelandang pengangkut air, masing-masing Asri Akbar dan juga Haryono. Sama-sama keras, sama-sama lugas dalam menahan gempuran lawan. Bertino Puliara mencari tepat dan tendangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Sudah dilakukan mengarah ke tiang jauh, lebih dekat kepada Sahar Ginanjar. Kembali kita saksikan. Bola kali ini Haryono masuk dalam daerah kotak penalti. Kali ini pengambilan bola yang tepat dari Syahrizal. Erlangga Sucipto sudah bersiap-siap.
Memasuki 5 menit terakhir pertandingan sore hari ini di Stadion Sijalak Harupat. Firman Utina bersiap-siap mengambil sepak pojok. Devri Rizky. Masih Devri Rizky. Rahmat Afandi kali ini. Rahmat Afandi berikan bola kepada Robertino Puliara, kepada Pedro Javier. Masih Pedro Javier. Ada Herman Abanda. Atep kali ini. Kembali kita lihat. Serangan dibangun oleh Persib Bandung. Atep. Asri Akbar. Haryono kali ini. Firman Utina. Possession. Mendelay permainan dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Tendangan Haryono. Ya, sampai Haryono pun juga bernafsu untuk bisa mencetak gol. Di menit-menit akhir ini kita lihat. Memang sepertinya bermain memang di atas angin setelah salah satu pemain dari Persija mendapatkan kartu merah dan terus berusaha untuk menekan dalam pertahanan Persija. Sementara kita di sini Nana mengalami cedera. Kerja keras dari seorang Nana memang sangat berat di pertandingan hari ini. Oh, mengalami cedera sendiri kita lihat. Salah tumpuan. Yang murah Nana. Kita lihat siapa yang digantikan oleh Erlangga Sucipto. Emre Ridwan yang ditarik keluar, digantikan Erlangga Sucipto. Ya, rotasi memang harus dilakukan oleh Coach Janur untuk bisa menghemat tenaga dari para pemain intinya. Untuk menyimpan, menghindari cedera, untuk kembali bisa diturunkan di pertandingan berikutnya. Sekali lagi ini merupakan laga ke-31 pertemuan antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Dan yang agak membingungkan Rendra, sepertinya Coach Janur terus memberikan Van Dijk mendapatkan atmosfernya di Indonesia dan terus diberikan kesempatan untuk bermain, tidak ditarik keluar. Padahal sebenarnya posisinya adalah posisi Sergio Van Dijk yang diambil oleh Erlangga, yang harusnya Erlangga gantikan. Ya, sudah 80 gol tercipta dari pertemuan antara Persib Bandung dengan Persija Jakarta, termasuk 4 gol yang terjadi di sore hari ini. Kita lihat kali ini adalah Firman Utina berikan bola kepada Atep, masih Atep yang menguasai bola. Kali ini berikan kepada Asri Akbar. Masih Asri Akbar. Pelanggaran. Pedro Javier. Herman Abanda. Tangan bebas bagi Persib Bandung. Firman Utina. Syahroni. Menit terakhir di waktu normal, laga paling laki. Persib Bandung 3, Persija Jakarta 1. Kembali Devri Rizky. Masih Devri Rizky, kali ini menguasai bola, berikan kepada Robertino Puliara. Tidak mau mengambil resiko. Asri Akbar langsung membuang bola. Kita lihat, walaupun sudah unggul, Asri tidak ingin mengambil resiko dengan membuang bola jauh-jauh. Walaupun masih ada peluang bagi tim Macan Kemayoran dari sepak pojok ini. Syahroni akan mengambil ya. Sudah dilakukan oleh Syahroni. 3 menit teman waktu. Kembali Tony Sucipto. Sergio Van Dijk.
lebih berperan sebagai playmaker Ya. Sergio Van Dijk dalam sisa pertandingan ini. Begitu simpel, Rendra. Satu sentuhan memang yang kita lihat tidak terlalu berlebihan. Asri Akbar maksudnya tadi kepada Erlangga Sucipto. Direbut kembali oleh Erlangga Sucipto. Sergio Van Dijk bermain one touch kali ini. Tendangan keras berada di atas Mistar. Yang kali ini dicoba dilakukan oleh Tony Sucipto. Sangat menarik memang apabila kita membahas pergerakan dari seorang Sergio Van Dijk yang bermain begitu nyaman. Dengan sentuhan-sentuhan ini memang kita lihat main satu memang berkaliber pemain yang sudah kenyang pengalaman di kancah internasional, Rendra. Ya, Persipura sekali lagi unggul 4-1 atas Barito Putra. Dan mungkin kita sama-sama sepakat untuk mengatakan hari ini adalah show dari Sergio Van Dijk. Betul. 2 gol ia cetak. Salah satunya adalah tendangan spektakulernya dari jarak yang cukup jauh. Boleh dibilang dari jarak kurang lebih sekitar sepertiga lapangan. Mencetak 4 gol sejauh ini Sergio Van Dijk bagi Persib Bandung. Kita lihat Indra Thohir, salah satu legenda pelatih bagi Persib Bandung yang mengantarkan Persib Bandung menjadi juara Liga Indonesia di tahun pertama tahun 94-95. Kembali kali ini Robertino Puliara, Pedro Javier, Mu'min Aliansyah, kembali ke belakang Syahrizal, rebut oleh Supardi. Serangan balik dari Persib Bandung. Haryono, Asri Akbar, Sergio Van Dijk, Atep kembali kepada Asri Akbar, memindahkan kali ini kepada Supardi. Asri Akbar kembali. Tersisa kurang dari 30 detik pertandingan di sore hari ini. Haryono kali ini. Detik-detik terakhir. Laga paling laki antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Menyisakan beberapa detik lagi. Dan akhir dari laga paling laki minggu sore antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Persib Bandung unggul 3 dan juga Persija Jakarta 1 gol. Dan man of the match untuk sore hari ini kita harus mengatakan kepada Sergio Van Dijk. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.